Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkan sebuah tema, menang dalam pergumulan. Kalau kita memperhatikan teks kita pagi ini, kita melihat bagaimana Yesus saat itu berada di tengah-tengah pergumulan yang sangat mendalam. Ia mengajak murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga bersama-sama dengannya sambil mengingatkan mereka akan pentingnya berdoa dan berjaga-jaga dalam menghadapi pergumulan. Maka pagi ini kita akan melihat bagaimana kita dapat menang dalam pergumulan melalui doa dan penyerahan kita. Yang pertama, kita harus selalu siap jika diperhadapkan dengan pergumulan. Seperti yang kita lihat dalam teks yang kita baca tadi, Bapak Ibu, Yesus ia mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga bersama-sama dengannya. Ini menunjukkan bahwa kita harus selalu siap untuk menghadapi pergumulan dan tidak boleh terkejut atau tidak siap ketika pergumulan datang. Yang kedua, Bapak Ibu, doa adalah senjata yang kuat ketika menghadapi pergumulan. Yesus ia berdoa 3 kali dalam teks di atas, saudara, menunjukkan betapa pentingnya doa dalam menghadapi pergumulan. Saudara, melalui doa kita dapat meminta bantuan dan dukungan dari Tuhan serta akan memperkuat iman dan keyakinan kita. Dan yang ketiga, kita harus mengikuti kehendak Tuhan dalam pergumulan. Saudara, Yesus mengucapkan doa, "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus selalu mengikuti kehendak Tuhan dalam pergumulan, bukan kehendak kita sendiri. Dengan begitu, saudara, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan memberi kita kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pembacaan kita pagi ini kita melihat bagaimana Yesus menang dalam pergumulan melalui penyerahan, melalui doa, dan mengikuti kehendak Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami agar dalam sepanjang jalan hidup kami siap menghadapi berbagai tantangan yang datang dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan meneladani Kristus, dan dengan berserah, berdoa, dan mengikuti dalam nama Yesus.